Papua, halo Kak Sarah. Kak Sarah, nanti Kak Sarah ini ya, apa Kak Sarah jadi pembicara juga. Siap. Kita lagi nunggu di sore hari ini. Kita lihat dulu kayaknya. Halo Yati, Pista Papua juga. Kita tunggu Kak Ana. Kak Paskalis, happy birthday, happy belated birthday, selamat ulang tahun Kak Paskalis. Lagi di mana? Saya lagi di Manokwari ya. Kita lagi nungguin nih, Kak Ananya belum ada. Hai semua, hai Ririn. Lagi nunggu Kak Ana, tapi sebelum itu aku pengen nyapa semuanya. Selamat datang, selamat kembali. Selamat datang kembali maksudnya. Selamat datang kembali dan selamat bergabung teman kita dimanapun Kak berada. Apa kabar semuanya? Oke, ini Kak Ana udah ada. Halo Ririn. Kita coba request. Ketemu lagi di sore hari ini sama saya Koirun yang akan menjadi host kalian semua. Hai Kak Ana. Halo. Halo. Akhirnya tersambung. Selamat sore. Sore. Banyak Tika Zadia. Hai. Kita sapa-sapa dulu teman-teman semua yang lagi pada udah. Halo semuanya. Masuk. Jadi aku bilang ya, selamat datang lagi deh buat teman-teman semua, selamat bergabung. Kita ada 1 jam ke depan di Kitong Talk Online Series. Kita akan sama-sama berbagi pengalaman seputar pendidikan, inisiasi sosial, dan bisnis juga, yang semoga dapat menginspirasi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Nah, sekarang di Kitong Talk diadakan di bulan April ini semuanya bakal diadakan online sehubungan dengan virus corona yang sedang lagi pandemi di mana-mana, dan jadwalnya juga udah ada. Jadi kali ini kita kedatangan Kak Ana, seorang koki dan juga pemilik dari Ana's Kitchen di Jayapura. Halo. Ana, apa kabar? Baik. Gimana ya, kalian baik juga ya? Baik. Tadi baru ketemu ya? Padahal setiap pagi ya Kak, aku ketemu Kakak walaupun cuma 1 menit gitu kan, cuma ngambil rantang terus habis itu ini. Kebetulan, hai Kak Billy semuanya, fact kali ya, funny fact. Kebetulan saya kan masih di Jayapura, terus karena lagi pandemi seperti ini dengan ngekos dan lain-lain, akhirnya savior banget ada Kak Ana di Ana's Kitchen Jayapura yang memberikan saya makan tiap hari. Jadi tertolong gitu kan. Oke deh, udah makin banyak yang datang, jadi kita mulai aja teman-teman semua. Kak Ana sharing dong sedikit, ceritain awal mula Kak Ana memulai Ana's Kitchen Jayapura. Oke, awal mulanya itu saya bikin Ana's Kitchen ini itu bulan Oktober 2008. Tapi waktu itu namanya itu bukan Ana's Kitchen, itu masih Dapur Ama. Kenapa Dapur Ama itu ada sedikit filosofinya di balik itu?
karena dapur ya seperti kita tahu itu dapur. Kalau ama itu dalam bahasa Chinese itu artinya nenek gitu. Nah, saya ini kan sementara ini masih tinggal di rumahnya mendiang nenek. Jadi saya masak tiap hari itu di dapurnya nenek itu, dapurnya ama gitu. Jadi makanya saya bikin awalnya tuh dapur ama gitu. Nah, awalnya juga saya bikinnya bukan kayak yang rantangan kayak gini, bukan lunchbox yang kayak gini. Kan kalau sekarang itu menunya tiap hari beda-beda. Tapi dulu itu saya cuma bikin ayam geprek, sambal matah, terus spaghetti sambal matah, spaghetti tuna sambal matah, terus sama salad gitulah. Pokoknya tiap hari itu terus gitu, nggak ganti-ganti. Jadi ya itu dari Oktober sampai November 2008. Tapi saya sempat break 2 bulan. Itu waktu saya ke Jakarta. Terus baliknya lagi ke sini bulan Januari saya mulai lagi, Januari 2019 saya mulai lagi. Tapi konsepnya saya ubah karena saya lihat-lihat kayaknya dalam sebulan itu orang-orang kayaknya udah mulai kenal kan sama produk saya, dan mungkin mereka tuh kayaknya agak bosan juga kayaknya tiap hari mungkin mau pesan tapi nggak banyak variasi gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin apa ya yang saya pikir-pikir apa ya yang kalau orang-orang tuh tertarik gitu, yang mesti tiap hari orang-orang bisa beli gitu. Nah akhirnya saya ganti konsep lunchbox dengan menu yang tiap hari beda-beda gitu. Sama waktu itu belum rantangan, waktu itu belum ada rantangan. Hanya pada saat saya nganter-nganter banyak yang request, Kak, kenapa nggak bikin rantangan, Mbak? Bikin rantangan aja, kita mau dong kayak apa langganan gitu. Sedang kayaknya saya pikir-pikir bagus juga gitu kan. Ya udah akhirnya saya beralih bikin konsep yang rantangan gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih berjalan, untungnya puji Tuhan. Jadi dari 2008 ya, Kak? 2018 sorry. 2018 sorry. 2018 tadinya dapur ama, jadi karena terinspirasi dari nenek ya. Terus habis itu akhirnya rebranding setahun kemudian itu, ya beberapa bulan setelah itu ya rebranding enggak, itu belum rebranding, itu baru ganti konsep aja, konsep penjualan. Okay. Tapi rebrandingnya sendiri yang saya bikin logo, ganti nama itu bulan Oktober 2019 kemarin. Gitu. Dibantu sama si Sadia, dia yang bikinin desain logo saya. Oh gitu, Kak. Bentar ya, Kak, katanya live-nya macet-macet nih gitu. Oh, macet-macet. Hai Kak, udah. Halo, semoga kali ini nggak macet-macet ya. Kak, tadi soalnya Kak Zadia yang bilang live-nya macet-macet, jadi sedih. Sekarang mudah-mudahan udah enggak ya Kak Zadia. Jadi tadi ngobrol-ngobrol, tadi berarti rebrandingnya kapan tuh Kak? Jadinya Anas Kitchen Jayapura. Rebrandingnya itu pokoknya ganti nama, ganti logo itu bulan Oktober 2019. Itu Sadia yang bikin, bantuin saya bikin logo dengan desain semuanya. Gitu. Jadi hampir setahun dijalanin dulu, terus habis itu udah cocok, terus baru ganti jadi rebranding ya gitu. Oh, menarik. Jadi benar-benar Kakak tuh kayak langsung ngelihat pasar tuh maunya apa, customer Kakak tuh langsung ngasih. Iya. Jadi saya kayak ngikut kemauan customer juga sih sebenarnya. Jadi apa yang customer saranin, apa yang customer kasih masukan, nah itu yang saya ikut. Kayak misalnya
bikin ini, saya lihat oh mungkin bagus juga gitu kan konsepnya, atau memang dari sisi penjualannya mungkin bagus juga, ya saya ikutin gitu. Itu sih. Jadi apalagi Kak produk-produknya selain kayak catering yang bulanan, tadi kan Kakak bilang catering bulanan, terus ada apa lagi? Saya ada bikin kayak abon ikan asar, tapi saya untuk sementara lagi nggak bikin karena saya lagi kemarin waktu itu ada sempat pendampingan yang roast yang ikan asar Caesar itu, yaitu terus saya stop dulu punya saya dampingin punya dia dulu sampai jalan sampai benar-benar bagus, baru saya mau jual lagi gitu, tapi ini belum kesampaian. Selain ikan asar saya ada jual juga kriuk ubi gitu. Ubi itu iya, ubi kriuk itu pure, kalau itu sih memang inisiatif saya dari kreasi saya gitu, karena saya pengen bikin satu snack yang di bahannya tuh gampang saya cari di sini gitu, tapi ternyata memang bahannya gampang, hanya dalam bentuk kemasannya itu yang susah untuk saya cari di sini. Kemarin saya sempat stop karena pouchnya yang saya biasa pakai itu lagi kosong banget di Jayapura, nggak ada gitu, jadi akhirnya saya stop dulu, tunggu sampai ada pouchnya ini. Pouchnya ada baru saya jual lagi. Sekarang ini berarti Kakak juga selain catering langganan rumahan dan juga kantoran, Kakak juga menjual beberapa produk yang bisa jadi temen makan nasi lah gitu ya, abon ikan asar dan juga ubi kriuknya yang belum diproduksi lagi tapi ya belum, tapi saya masih cari pouchnya ini, kalau ada pouchnya ya saya bikin. Kalau sementara untuk pouchnya ini yang lagi susah banget, apalagi sekarang kan pengiriman dari luar nggak ada nih sama sekali kan, ditutup pelabuhan. Sejak yang COVID itu lockdown, semuanya ditutup, jadi saya juga kemarin cari lagi di toko-toko yang biasa saya beli, nggak ada gitu, jadi ya mereka mohon maaf juga nih, saya juga mohon maaf sama customer yang lain udah pada tanya-tanya juga nih kapan bikin ubi kriuknya. Aduh, saya bilang saya belum dapat pouchnya lagi, nanti ya kalau udah ada nanti pasti saya kasih gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya salah satu kendalanya kalau mempunyai bisnis di Papua, di Jayapura, itu benar-benar logistik ya Kak ya? Maksudnya barang-barang yang seperti itu yang harus didatangkan dari luar, kalau dalam pandemi seperti ini jadinya susah ya? Iya, jadi apalagi memang ini yang di mana-mana tuh nggak ada sama sekali, nggak bisa masuk gitu kan, sampai telur pun, bawang pun tuh nggak bisa masuk ke sini gitu, jadi itu lagi susah banget. Makanya ini telur tadi saya baru tanya, lagi kosong-kosongnya di pasar, harganya pun yang biasa cuma kita bisa dapat 60.000 satu rak, ini sekarang 90.000, 100.000. Gila. Bawang waktu itu pertama minggu pertama kedua lockdown itu sampai 100.000 1 kilo bawang, itu sampai giling-giling kepala dah. Ini sampai giling-giling kepala, ya udah tapi ya mau gimana ya tetap harus beli gitu lah, apalagi kalau bawang gitu kan. Ada nih katanya ikan asar Saireri, katanya Coach Kak Ana, Coach andalan yang berperan dalam kemenangan produk saya. Makasih Ros. 70 kali produksi gagal 70 kali, tapi 71-nya ini ya berhasil ya pas ke 71. Ya. Wah, keren banget Kak Ros. Menarik banget nih, soalnya kalau dalam pandemi kayak gini makanan-makanan itu kan esensial banget ya. Makanan itu, tapi terus habisnya harganya yang melambung tinggi, jadi buat bingung bisnis juga ya Kak ya. Nah itu Kakak jadi, gimana menanggulanginya? Kalau untuk saya sih, saya tetap cari bahan, saya harus beli kan, nggak mungkin saya masak nggak pakai bawang, jadi tetap harus beli ya, walaupun komposisinya takarannya saya kurangin dikit gitu.
Terus kayak mie goreng juga saya nggak pakai telur, atau saya ganti sama sayuran yang lebih banyak gitu-gitu. Jadi dari pintar-pintarnya kita aja yang harus bisa mix and match gitu. Jadi tapi kalau um, untuk yang lainnya sih fine sih, kalau yang ikan atau ayam itu masih harganya masih normal, jadi ya kebetulan masih bisa berjalan. karena kalau ikan dan ayam kan masih banyak produksi lokal ya Kak, domestik, maksudnya masih di Jalan Jayapura juga ini ada, tapi beberapa barang memang harus dibawa dari luar pulau, jadinya agak terkendala di situ ya Kak. Nah kalau jadi kakak menanggulanginya dengan cara kakak berarti pinter-pinter beda-bedain menunya, cari yang mana yang dengan harga yang sama, kuantitas tetap sama juga, cuma gimana kombinasi menu-menunya jadi berubah ya, yang tadinya mungkin jadi misalnya kayak ikannya murah, saya kasih sayurnya agak kayak sup atau sayurannya agak mahal, itu oke gitu. Yang penting dari pintarnya kita aja kita bisa melihat harga pasarannya tuh masuk nggak gitu, harga yang kita jual bisa masuk nggak gitu. Jadi ya dari pintar-pintarnya kita untuk ngolah bahan-bahan itu sendiri sih gitu. Menurut kakak kalau di bisnis kuliner yang paling penting tuh apa sih Kak? Kan ada ya misalnya ada orang mungkin kalau bisnis apa mungkin di servisnya. Kalau kemarin Kak Dona bilang Kak yang paling penting di bisnis kakak tuh apa sih? Ya selain hasilnya itu bisnisnya apa pelayanannya dia yang dia memberikan pelayanannya benar-benar profesional dan nomor satu lah gitu. Nah kalau misalnya dari bisnis kuliner itu tuh apa aja sih Kak yang harus perhatiin yang paling penting? Paling pertama sih kualitas dari masakan kita itu nomor satu, karena enak-enaknya kalau misalnya kita masak hari ini enak terus besok enggak enak gitu, orang juga pada bingung, ini masaknya enak nggak enak gimana nih gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh stok aja gitu. Jadi kalau dari saya sih nomor satu kualitas itu, rasa itu harus penting, itu nomor satu. Terus nomor dua itu dari foto gitu. Foto juga itu amat sangat menentukan, karena dari awal yang waktu saya masih dapur ama itu yang belum rebranding, ya fotonya itu masih yang biasa, itu penjualan saya tuh bener-bener ya bisa dibilang paling banyak cuma 5-10 gitu, itu tuh udah paling banyak gitu. Seharinya? Satu harinya atau gimana? Iya, seharinya itu paling banyak segitulah. Paling sedikit nih bisa sehari nggak ada sama sekali yang beli gitu. Jadi itu foto juga amat sangat menentukan sih dari sisi marketingnya ya, karena apa yang mereka bilang dari mata turun ke hati itu sudah yang orang biasanya dong bilang itu sudah gitu. Jadi makanya pada saat setelah saya rebranding, foto-foto yang saya yang diupload, yang saya upload itu dibantu banyak sama Zadia. Terima kasih dia yang fotoin, dia yang nanti saya kirim makanan nih ke rumahnya, atau nanti dia yang fotoin gitu-gitu. Jadi nanti dia yang edit, dia yang upload gitu. Terus jadi orang-orang makin lama makin banyak, makin meningkat karena orang lihatnya fotonya juga makin bagus, makin menarik gitu kan. Gitu. Jadi selain rasa sama foto itu apa ya, yang lainnya kalau saya yang penting mau berusaha aja deh gitu. Kalau harga Kak gimana? Kalau harga sih saya biasanya ngikut dari pasaran juga sih, harga pasaran. Misalnya kalau lagi tinggi banget, misalnya kalau kayak misalnya berapa bulan lalu pernah ikan tuh sampai gila harganya tuh jutaan bisa dapat, itu akhirnya saya jualnya juga ya harga nasi ikan yang biasanya cuma dari rentang harga 25.000 itu bisa naik sampai 30.000 35.000. Nah jadi ngikutin harga pasar juga sih sebenarnya
gitu. Atau tidak kita akalin nyari lagi loading. Susah juga kalau nggak kasih ikan seminggu, nggak kasih ada menu ikan tuh pasti nanti bakalan ditanya-tanya tuh, Kak, kenapa nggak ada ikan, udah deh nanti dibikin ikan gitu. Tapi ya biasanya kalau lagi harganya tinggi, potongan ikannya saya kasih kecil, atau nggak kecil-kecil sekali sih, yang penting sesuai pasar lah gitu ya. Oke. Ini ada yang nanya juga, teman-teman semua boleh langsung nanya juga di kolom komen. Ini ada say hi dari Kak Gita. Kedengeran? Halo Gita. Kak Gita dari Raja Ampat. Kebetulan Kak Gita pemilik Arborek Diving di Arborek. Hai Kak Gita. Terus bilangnya Kanisa kacamatanya bagus, makasih. Tapi dia nanya apa sih dampak terbesar di COVID di bisnis kakak. Nah terus juga ada yang nanya pengen banget bisnis kuliner tapi nggak punya modal Kak. Tapi sebelum itu aku pengen lihat ini kayak Mui Kak Sarah nih dari Mui Papua sama Kak Zadia lagi transaksi nih. Lucu banget. Katanya Kak Zadia pengen Kak Sarah dari Mui Papua mau kirim barang ke Kak Zadia biar nanti difotoin katanya. Kebetulan Kak Sarah lagi stranded di Jakarta, nggak bisa balik ke Sorong, jadi masih di Jakarta deh. Oke Kak, itu pertanyaannya tuh katanya Kak Gita, apa yang paling kerasa dampak kalau dampak COVID-nya ya, untuk 2 minggu pertama waktu lockdown itu benar-benar kerasa karena saya nggak bisa open order buat publik gitu kan, dan itu otomatis penjualan saya juga makin menurun. Saya hanya mengandalkan dari yang udah bayar, yang udah langganan tiap bulan gitu. Nah untungnya saya di situ karena mereka udah bayar, jadi saya udah tahu kan berapa yang harus saya masak, berapa yang harus saya buat gitu. Nah untungnya di situ. Tapi ya nggak untungnya ya saya nggak bisa open order untuk publik gitu. Tapi pada saat udah mulai masuk April nih kemarin, itu mulai banyak tuh yang tanya, Kak kenapa nggak buka lagi buat order gitu kan, kita udah kangen nih sama masakan kakak gitu. Akhirnya ya udah saya bikin pengecualian, boleh saya open order buat publik gitu, tapi transfer pembayarannya lewat transfer. Kalau nggak mau ya saya mohon maaf ya, saya nggak terima cash soalnya gitu kan. Dan nanti kalau untuk pengantarannya pun saya bikin sesuatu yang berbeda. Saya akan cuma taruh, saya nggak kontak fisik atau ya social distancing. Dan untungnya puji Tuhan mulai ada meningkat gitu, dari mulai April ini ada meningkat, sudah ada 4 orang yang ini lagi mau langganan gitu. Puji Tuhan. Jadi ya cuma awal-awalnya aja sih. Kalau untuk yang sekarang ini ya itu masih berjalan. Oke, Kak Gita tuh udah dijawab omset menurun di awal 2 minggu awal, mungkin karena beberapa orang kan jadinya banyak sekali transisi ya di 2 minggu awal, kebiasaan jadi berubah, waktu orang mau work from home, jadi banyak yang lebih milih masak sendiri dan lain-lain. Terus yang sekarang ini terjadi karena lockdown, logistik jadi sulit ya Kak, jadi harga naik. Iya. Harga naik, jadi itulah kendala-kendalanya. Mungkin Kakak harus punya ini kali ya, kangkung sendiri di belakang rumah atau apa gitu. Jadi saya tuh udah pengen kayak bercocok tanam gitu, tapi nggak punya lahan atau gimana. Udah kan nanti ya dipikirin lagi lah nanti ke depannya gimana. Kak, ada pertanyaan, kalau dia mau bisnis kuliner tapi nggak punya modal, gimana tuh? Dia pengen bisnis kuliner tapi nggak punya modal. Bisa ceritain dikit mungkin pengalaman Kakak waktu dulu gimana? Awalnya saya sih ini benar-benar dari yang namanya nol.
Saya juga awalnya nggak punya modal sama sekali, tapi untungnya saya ada punya cincin emas. Saya gadaikan cincin emas saya itu, gitu. Dan uangnya itu yang saya jadikan modal untuk um, modal buka usaha gitu. Awalnya saya juga cuma bikin 1 porsi, 2 porsi, nggak apa-apa, yang penting bikin dulu foto, kita posting, perbagus postingan kita, bisa deh. Itu pasti di depannya nanti pasti bakalan orang-orang udah makin tahu, dan orang pasti akan beli gitu. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak punya nih, ya bolehlah misalnya pinjam dulu, mungkin 100 ribu aja, mungkin 100 ribu, terus bikinlah sesuatu yang nggak, kalau misalnya nggak bisa bikin yang kayak rantangan atau lunchbox gitu, bisa, karena kuliner itu sangat luas banget, konsepnya tuh bisa luas banget gitu. Kamu mau jual apa aja tuh bisa, kayak misalnya cuma asinan, atau misalnya apa ya, rujak kan itu juga bisa ya. Iya, es krim juga bisa gitu. Jadi dari modal kamu yang mungkin cuma pas-pasan, kamu ya pintar-pintarnya kamu ngelihat pasarannya nih gimana nih bagusnya, kamu bisa jual. Misalnya yang lagi naik daun nih apa, terus misalnya dari 100 ribu itu kamu olah sesuatu, misalnya 100 ribu tuh bisa bikin salad buah pun bisa, salad sayur pun bisa, terus apa ya, ayam geprek bisa. Jadi bikin aja dulu yang kecil-kecil, nggak usah bikin yang langsung maunya yang heboh, yang besar, yang langsung bikin puluhan gitu, jangan dulu, karena semuanya itu pasti mulainya dari kecil-kecil dulu gitu. Dan perlu banyak kalau makanan kan tadi kan soalnya kakak bilang yang paling diperhatiin kan kualitas dan rasa gitu kan yang pertama. Nah itu juga memang harus trialnya banyak ya kak, jadi biar kita juga nggak terlalu banyak ruginya dengan uang itu, ya kita harus terus coba gitu ya. Kalau misalnya itu kan ya. Jadi kalau untuk masak sih bagusnya tiap hari latihan ya, karena kan biar kita tahu ini komposisinya apa aja nih. Misalnya kalau hari ini kita rasa kurang ini nih, besoknya coba kita coba lagi bikin dengan yang ini gitu. Jadi bikin aja dulu dengan yang satu porsi, terus kasih jual, terus orang rasa, misalnya tanyain ini gimana ya rasanya, apa udah pas atau belum, kurang apa ya kira-kira, minta feedback dari mereka gitu. Kalau mereka bilangnya kak kurang ini nih atau banyakin ini, boleh. Nanti kita dari kedepannya kita bikin catatan untuk diri sendiri, itu bagusnya gimana gitu, karena kalau untuk masak, menurut saya ya, kalau untuk masak itu nggak bisa kita pure, kita harus tentuin, misalnya kayak saya mau ngajar Koi masak nih, Koi masaknya pakai gini ya, nggak usah pakai yang ini, tapi menurut Koi, pas Koi bikin terus rasa kayaknya kurang ini, akhirnya Koi bikin tambah lagi, misalnya sesuatu bahan yang menurut Koi bisa nih untuk dimasukin, silakan, karena itu masakan tuh semua dari yang masak gitu, nggak bisa dari orang yang cuma, ya memang kita ambil juga kita ambil juga komen dari orang gitu kan, tapi menurut kita juga nih, kalau misalnya bagus yang di situ, itulah yang kita jual gitu. Jadi benar-benar ya cari ciri khas lagi kan ya kak, setiap orang yang masak tuh beda-beda ramuannya. Semua orang walaupun kayak misalnya punya ayam geprek banyak gitu, tapi setiap ayam geprek punya berbeda-beda ya kan, sambalnya mungkin beda atau cara gorengnya beda gitu. Nah tuh kak, ada lagi pertanyaan yang nanya, kakak gimana cara menjaga keripik ubinya tetap crunchy, packagingnya kayak apa? Sebenarnya itu ada tekniknya dalam menggoreng. Sebenarnya itu dari menggorengnya. Kalau untuk menggoreng sama packaging memang sih. Kalau gorengnya itu gimana ya saya mau ngomong? Habis digoreng, habis diangkat dari minyak, itu langsung ditebarin di apa sih namanya?
nampan lah gitu ya. Nampan. Iya, kayak di nampan yang beralaskan kertas nasi gitu. Jadi minyak-minyak yang ada di kriuk ubinya tuh bisa ngeresap. Jadi dia nggak ubi kriuknya sendiri tetap kriuk, dan dia nggak kayak nggak nyerap minyak gitu. Iya, nggak melempem oleh minyak gitu. Jadi tekniknya itu saja sih kalau untuk menggoreng-goreng ya, karena biasanya kalau terlalu banyak minyak itu bisa bikin dia cepat lempem sih gitu. Jadi tadi ditaruh di papan terus ditunggu sebentar kali ya Kak sampai semuanya diserap. Pokoknya sampai dingin, sampai dia dingin, sampai minyaknya tuh udah nggak ada. Kita bisa ngelihat kan kalau di ubinya tuh nggak ada minyak, ya itu udah bisa di packing, sudah bisa di packaging gitu. Nah kalau Kakak selama ini pakai packaging apa Kak? Maksudnya kayak yang sealed gitu ya, yang kayak model-model. Iya, yang pouch yang ada sealed-nya di atas. Oke. Yang ada ininya. Saya cari di sini baru adanya yang plastik sih. Memang saya pengen pakai yang kayak kertas nasi gitu kan, yang kayak dari kertas gitulah ya. Tapi di sini belum ada gitu. Dan kalau saya mau pesan dari luar, kopi, bukan yang kayak kopi. Iya, yang kayak kopi. Ya, yang kayak kopi. Tapi itu mahal banget di luar, dan pengiriman juga kesini ya lumayan banget gitu. Jadi ya masih belum bisa tercapai kalau untuk yang pouchnya, untuk packagingnya. Ada yang nanya nih Kak, kan kalau misalnya kayak gitu itu kan pakai plastik kan bisa concern kepada lingkungan gitu kan. Kalau menggunakan plastik. Nah kalau Kakak menanggulanginya di bisnis Kakak gimana? Karena kan tadi Kakak bikin lunchbox, harus habis itu packaging di ubi dan juga di abon ikan asar. Nah Kakak sendiri gimana menanggapinya? Kalau untuk packagingnya, saya seminimalis mungkin menggunakan bahan styrofoam. Kalau untuk lunchbox ya, kalau lunchbox itu saya dulu ada sempat pakai yang dari kertas, tapi karena di sini lagi lockdown, yang kemarin tuh lagi kosong, nggak ada, jadi akhirnya saya ke styrofoam. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak langganan saya, setiap hari mereka pesan lunchbox, tapi saya nggak pakai styrofoam, saya pakai tempat yang kayak biasa saya kasih ke koi gitu, kayak tempat makan lah ya. Iya, tempat makan gitu. Iya, jadi mengurangi pemakaian styrofoam. Tapi kalau untuk untuk ubi kriuk sama abonnya yang saya belum dapat sih packagingnya. Tapi memang saya udah lagi cari-cari yang bahannya yang kayak kertas gitu. Nah, tuh Kak, ada lagi pertanyaan. Kalau ada dari Kak Gita nih, Kak Gita nanya kalau misalnya ada yang ngeklaim yang nge-copy makanan Kakak misalnya. Maksudnya kan sekarang nih banyak banget kan, kayak misalnya misalnya ubi kriuk Kakak gitu. Ada juga yang bikin ubi kriuk dan bilang kalau misalnya itu paling enak nomor 1 Kakak gimana caranya bisa tetap kompetisi dengan secara sehat dan produk Kakak tetap menjaga kualitas dan tetap eksis? Oke, kalau untuk saya sih setiap produk misalnya mereka kopi punya saya coba kalau memang betul-betul enak, saya akan kasih review yang bagus yang memang betul-betul jujur dari saya memang enak. Dan ya namanya juga kita juga berbisnis ya, dia berbisnis untuk melanjutkan hidupnya dia juga, saya juga sama. Jadi ya kita fair aja, kalau misalnya punya dia enak, saya harus ngakuin punya dia enak gitu. Saya nggak akan, ya bisnis memang sih kadang itu bisnis ada yang suka menjatuhkan gitu kan, tapi kalau dari saya sih saya nggak seperti itu sih, nggak suka yang kayak gitu, yang ya pokoknya kalau orang memang enak, saya bilang enak gitu. Kalau enggak ya mohon maaf gitu ya, saya enggak gitu. Jadi ya kita fair, kita adil aja gitu. Ya, biarpun sama dia kopi punya saya, it's okay. Kalau memang punya dia bagus, silakan. Seperti kayak yang ikan asar saya seri, saya rasa dia punya potensi gitu, dan saya bantu. It's okay. Kalau misalnya penjualan dia lebih
banyak dan lebih naik daripada punya saya, it's okay gitu, nggak masalah. Setiap orang rezekinya beda-beda lah ya gitu, udah diatur. Jadi ya menurut saya itu nggak masalah gitu, kita fair aja gitu. Tapi mungkin juga Kak, mungkin kalau yang aku lihat dari anak kitchen kan punya diversifikasi produk ya. Maksudnya itu bukan yang utama Kakak, yang snack ini kan. Boneka NASA, target Kakak juga berbeda. Mungkin itu juga yang membuat Kakak bisa bilang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, it's okay. Aku bisa cari lihat target pasar yang lain, atau misalnya inovatif aja, kita pintar-pintar, malah itu jadinya kita jadi makin semangat ya buat jadi lebih kreatif lagi, dan kita tuh jadinya nggak kita nggak cuma terbatas pada satu produk itu aja gitu. Jadi karena saya udah mencoba dari pertama yang menjual satu produk, dan itu kan makin lama tuh makin banyak tuh yang jual ayam geprek, dan saya juga lihat ada yang ngopi nih ayam geprek sambal matah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak masalah tuh, itu haknya dia untuk ngopi gitu kan. Jadi ya itu okay. Tapi dari sayanya sendiri yang harus cari jalan lain yang supaya melanjutkan bisnis saya itu gimana gitu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk melihat peluang gitu. Nah, ada nih Kak yang nanya, hal utama apa yang harus dilakukan bagi kita yang baru mau mulai bisnis di bidang kuliner? Hal utamanya apa ya? Hal utama yang penting pertama harus punya skill masak. Itu paling pertama, punya skill masak. Kamu mau bisnis kuliner terus kamu nggak punya skill masak, ya walaupun memang mungkin pas-pasan, kamu pertajam, kamu setiap hari latihan. Karena tanpa latihan kamu nggak akan tahu gimana masakan kamu tuh enak nggak. Misalnya kamu masak nih tiap hari, kamu akan tahu komposisi dan resepnya seperti apa, berapa banyak yang harus kamu pakai, itu kamu akan tahu gitu. Jadi tiap hari latihan, punya skill melihat peluang bagusnya tuh apa yang kamu jual gitu. Misalnya kalau misalnya kamu mau jualnya misalnya salad buah misalnya, kamu harus bikin sesuatu salad buah yang lain daripada yang lain gitu. Jangan hanya bikin salad buah tapi sama aja gitu, rasanya juga mungkin sama dengan yang lain gitu. Tuh kamu harus bisa pintar-pintarnya kamu untuk cari resep. Apalagi sekarang tuh kan kalau di zaman sekarang tuh udah cari resep tuh udah gampang, di Google banyak, YouTube banyak, silakan bisa dilihat, bisa dicari. Kalau misalnya mau tanya dari pendapat saya, resep saya juga silakan, saya mau kasih, silakan. Nah kalau kayak misalnya kayak gitu, kamu harus bikin sesuatu yang salad buah yang lain daripada yang lain. Misalnya salad buahnya mayonesnya diganti sama yogurt atau gimana, atau itu terserah kamu gitulah ya. Yang penting kamu harus bikin sesuatu yang lain daripada yang lain gitu. Oke, jadi tadi bilangnya pokoknya ini untuk teman-teman, mungkin ini bisa apply juga buat nggak cuma bisnis kuliner, tapi untuk bisnis yang lain juga. Pertama tadi Kak Ana udah kasih tahu kalau misalnya kita harus tahu produk kita tuh yang produk kita secara mendalam. Jadi kalau untuk di bisnis kuliner kita harus benar-benar ya skill masak tadi, jangan sampai kita nggak tahu cara masaknya, cara bikinnya. Jadi malah jadinya ditipu atau gimana, atau misalnya jadinya jadi bumerang sendiri buat diri kamu. Jadi kalau misalnya nanti ada request misalnya, Kak bisa bikin ini, misalnya ayam wok, kok bisa nggak? Terus udah kelanjur bilang bisa, tapi ternyata nggak bisa, terus pasti kasih ternyata beda daripada ekspektasi orang kan ya nggak enak juga kan. Jadi ya mending kalau misalnya kamu bisa, bilang bisa, nggak bisa nggak usah terima gitu. Bilang aja kamu lagi masih dalam pembelajaran. Nggak usah malu kalau untuk bilang kamu masih belajar, karena semua orang itu mulai dari nol. Saya pun gitu, saya juga sampai sekarang ini masih belajar, karena dunia kuliner itu setiap hari itu selalu berkembang dan selalu berbeda gitu. Jadi
tiap hari belajar gitu. It's okay. Iya benar Kak. Nah terus Kakak juga bilang harus ada bikin produknya yang unik ya, walaupun misalnya kan biasanya sekarang kalau di kuliner kan itu bukan apa ya, bukan ide pertama, bukan punya kamu doang gitu kan. Kalau kuliner agak sangat general ya Kak, generik gitu. Jadi bikin produknya yang unik lagi, misalnya kalau misalnya tadi Kakak ayamnya geprek tapi sambalnya sambal matah gitu, atau yang lain sebagainya. Mungkin juga tuh Kak, kan kalau misalnya yang kayak jualan yang lagi ngetren sekarang itu kan suka yang kayak oh ya bikin dulu nih lisensinya, terus habis itu belajar resep-resepnya gitu kan. Kalau Kakak sendiri misalnya nih ada orang yang tiba-tiba mau bilang kayak Kana buka cabang juga nih misalnya di Sorong gitu kan, jadi buka anak kitchennya tapi di Sorong gitu, dengan itu yang nggak kepikiran nggak sampai kayak gitu kalau mau ekspansi ada gitu, sih, ada yang licensing gitu, franchise sih yang pernah ada yang sih sampai udah, ini saya sama sekali nggak tahu, saya nggak kenal orangnya siapa, pokoknya nggak pernah ketemu. Terus tiba-tiba dia DM, dia bilang, Kak, kapan buka cabang di Biak? Ini siapa? Saya klik, saya lihat nih orangnya saya nggak kenal gitu. Kok dia bisa tahu? Mungkin dia ngeliat-ngeliat kan, dia ngeliat-ngeliat di story di search-nya dia, dan mungkin produk saya masuk ke search-nya dia, dan langsung dia tanya, dia DM, kapan nih, kayaknya makanannya kakak nih kayaknya enak banget, kapan nih buka cabang di Biak? Aduh, saya langsung balas kan, saya bilang, aduh makasih nih karena kayaknya tertarik sama masakan saya kan gitu. Tapi karena kan saya masih di sini usahanya ini masih saya kukuhkan lagi, masih saya kokohkan dulu gitu kan. Jadi ini pun orang kerja, saya masih ngajar dia. Kalau misalnya dia udah bisa, saya bisa mungkin nanti saya bisa beralih ke kota lain atau gimana, nggak tahu lah, nanti lihat aja ya. Ayo katanya coba buka di Biak dari Kamaya Sari Tandek. Ya nanti ya dibuka. Tadi ada yang nanya, ada nggak sih bisnisnya? Nanti lihat aja deh, kalau misalnya bisa lah nanti di luar kota, gampang lah nanti diurus. Nah Kak Ana mau tahu nih, Kak Ana udah membuka pekerjaan untuk berapa orang anak kitchen di Epur? Untuk sekarang orang kerja saya masih 1. Karena ya itu dia, saya masih kebiasaan kerja sendiri gitu, karena dari dulu kan dari awal saya kerja sendiri, dari yang belanja, masak, sampai ngantar, karena saya sendiri yang ngantar juga saya. Dan saya ini sekarang baru mulai beralih untuk membiasakan diri untuk nggak sendiri gitu, karena mungkin udah kebiasaan sendiri kali ya. Jadi tapi ya kemarin, mulai bulan Maret kemarin, mulai saya kerjakan 1 orang, dan sampai sekarang masih berjalan sih gitu. Nih ada nih Kak, aku waktu itu pernah kayak ikut kelas gitu tentang finansial sih sebenarnya, tentang finansial, tapi mereka ngomongin beberapa bisnis. Kalau misal produknya misalnya kria, kita bisa ngelihat mungkin ngambilnya sekitar 30% margin dan lain-lain, tapi mereka bilang kalau misal kuliner, kalau bisa mungkin ngambilnya di atas hampir 70% gitu. Bener nggak sih Kak, ngambil marginnya sebanyak itu bisnis kuliner bisa sampai segitu gitu? Enggak juga sih ya, semua mungkin beda-beda ya, bisnis kan. Kalau kuliner kan beda-beda. Kalau saya yang online kayak gini, margin nggak sampai 50%, nggak sampai gitu. Tapi hampir, berarti kalau bilangnya di angka 50 berarti hampir 50%. Ya kan? Tapi ya, bisnis maksudnya bisnis di bidang kuliner, agrobisnis, pokoknya sesuatu yang dengan pertanian, maksudnya kayak dengan bahan-bahan itu kan emang nggak ada matinya ya Kak, makanan gitu kan, minuman. Iya, karena tiap orang kan tiap hari makan gitu, orang tiap hari butuh makan gitu. Jadi ya kalau makanan sih, kuliner menurut saya nggak akan pernah mati ya. Nah itu juga pintar-pintar dari kitanya yang harus bisa menghidupkan bisnisnya kita gitu.
lakukan semuanya gitu, misalnya bikin promo atau apa gitu, terserah dari yang punya bisnis gitu. Jadi ya pinter-pinternya dia untuk menaikkan bisnisnya dia gitu. Nah Kak, kalau misalnya dengan pandemi seperti ini, Kakak ngasih promo kah atau gimana Kak? Kalau tetap omsetnya kayak balik ke normal gitu. Kalau untuk sekarang ini saya mau ngadain kayak buy one get one gitu. Tapi itu belum berlaku ya nanti ya. Nanti kalau udah saya bikin, udah saya posting baru boleh. Belum sekarang ya. Iya. Oh, jadi model-model maksudnya Kakak buy one get one itu maksudnya beli satu buat kamu, satunya lagi bisa buat orang-orang yang misalnya mungkin di rumah sakit atau misalnya saling menolong lah, maksudnya gitu ya? Iya, atau saya mau bikin misalnya kamu beli, ini masih ada beberapa konsep yang masih di kepala sih. Kamu beli sesuatu, nanti 50%-nya itu saya beli bahan-bahan medis dan saya kasih ke rumah sakit terdekat gitu tuh ya, nanti masih dipikirkan lah gitu. Boleh dong, kerja sama kita. boleh silakan ada yang mau kerja sama mungkin. Iya mungkin yang mau kerja sama teman-teman semua nanti bisa hubungin Kak Anastasia pakai Y .j ya, itu nggak sih Instagramnya ya, atau di Ana Kitchen Jayapura teman-teman semua. Kak, apa sih yang bikin Ana Kitchen tetap konsisten dari udah hampir 2 tahun ya, soalnya hampir 3 tahun, 2,5 ya, ini 2 tahun lebih lah menggeluti dunia bisnis kuliner. Apa sih yang bikin Kakak tetap konsisten sampai sekarang? Dan malah naik kan, aku ngelihat Ana Kitchen tuh tetap makin naik gitu aja. Ya, puji Tuhan makin naik. Jadi kalau untuk nomor satu sih kalau menurut saya itu ya ora et labora ya, tetap berdoa dan bekerja itu nomor satu pastinya, karena ya kita mau bekerja sampai bagaimanapun juga, tapi kalau kita tidak berdoa ya Tuhan gak mungkin kasih gitu kan, itu semua rezeki dari Tuhan gitu. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja, terus lakukan kalau bisa skill memasak itu setiap hari diasah gitu. Kamu masak tiap hari, bikin sesuatu yang baru, cari sesuatu yang baru, coba resep yang baru, itu juga penting sih gitu, biar orang tuh juga nggak bosan makan makanan kamu yang tiap hari itu aja juga bosan kali ya. Jadi kamu asah skill kamu, coba resep-resep baru tiap hari, itu juga bagus. Terus apa lagi ya, hilangkan gengsi juga tuh. Misalnya kalau kamu gengsian nih mau kerja kayak bisnis kuliner tapi gengsi, aduh saya harus ke pasar sendiri, saya harus belanja sendiri, gengsi gitu kan, nggak mau masuk pasar, usaha kamu nggak akan jalan gitu. Gengsi juga itu nomor satu. Beberapa juga sampai pernah saya ngantar lagi ada yang bilang gini, Kak, kok kakak ngantar sendiri, nggak malu gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu, sampai saya mohon maaf deh, yang penting saya kerjanya halal gitu, selama kalau masih halal saya nggak apa-apa, mau ngantar sampai kemanapun saya ngantar gitu. Jadi ya gengsi juga, orang apalagi di zaman sekarang mungkin orang gengsinya ya lumayan tinggi ya, jadi ya ya jadi nggak ada yang instan ya Kak, semuanya maksudnya Kakak juga nggak ada yang instan, jadi teman-teman nggak usah malu, maksudnya nggak ada tadi yang Kakak bilang juga, pokoknya as long as kerjaannya halal gitu, selama itu kerjaannya halal, nggak mencuri, nggak ini ya, kenapa nggak dikerjain sendiri selagi bisa, karena juga kalau bisa dikerjain sendiri berarti secara nggak langsung kamu jadi tahu seluruh produk kamu tuh apa, terus bisa ketemu customer kamu langsung ya kan Kak, terus habis itu juga sebenarnya juga jadinya kalau kayak gitu kan jadi efisiensi juga ya Kak untuk keuangan juga kan kalau misalnya masih dikerjain sendiri.
Sorry tadi kepotong, ada yang nelfon, sorry. Kalau Gimana? kalau untuk keuangan, maksudnya itu juga kalau masih ngerjain sendiri itu kan bisa uangnya benar-benar ditabung gitu loh. Kalau saya karena kita ngerjainnya semua sendiri, berarti kan menekan biaya produksi jadinya ya kan. Nah itu ada pertanyaan Kak dari Mrs. Eri Caci. C, tidak ada rencana buka rumah makan kah? Rumah makan ada pastinya, itu salah satu mimpi saya. Itu pasti ada. Saya pengen bikin rumah makan, bikin resto sendiri. Tapi untuk sementara masih online. Nanti ditunggu aja ya kalau misalnya Tuhan berkenan. Tuhan berkenan ya kita akan buka resto. Siap, nanti ditunggu pastinya banyak banget yang mau nunggu Anak Kitchen buat Anak Kitchen Jayapura untuk buka rumah makan. Nah Kak, kalau misalnya dari menu-menunya sendiri selain Kakak bikin yang bermacam-macam, terus habis itu kan Kakak ini membuat makanan di Pulau Papua gitu kan, di Papua. Ada nggak sih makanan-makanan khusus yang Kakak sengaja ingin budayakan lagi gitu, ingin dikenal lagi? Kan banyak mungkin yang target pasar Kakak atau misalnya orang-orang itu kan banyak yang merantau gitu kan, anak-anak kos misalnya jadi salah satu pasar Kakak, tapi mereka mungkin orang yang lagi merantau gitu belum pernah kenal dengan makanan-makanan di Papua gitu. Kakak sendiri juga ini nggak sih ngenalin mereka lewat makanan-makanan Kakak? Iya, kayak saya belum, akhir-akhir ini saya belum pernah bikin ini lagi sih, kayak saya bikin ikan kuah kuning pernah sih, ikan kuah kuning, terus abon ikan asar, semua yang bahan-bahannya dari sini gitu ya, saya bisa dapat di sini kan. Tapi kalau untuk sagu itu saya belum pernah bikin, memang papedet saya belum pernah jual, tapi mungkin nanti saya mau bikin satu produk dari sagu. Nggak tahu nanti saya mau kerja sama yang jual sagu, mungkin kalau ada nih di sini. Nanti ini ya ada aku ada kenalan di Hamadi. Dia aduh Kak siapa ya, aku lupa, pokoknya nanti aku kenalin, aku kasih tahu. Dia lagi stop produksi, tapi dia di stop produksi gara-gara COVID. Tapi nanti mungkin dia ada dalam apa nanti kalau udah selesai COVID nggak apa-apa, nanti kita bisa bincang-bincang soal bisnis. bener. Selain itu ada lagi teman-teman, lunch, ada ini nih, ada pesan dari Cups for You, lunch box keliling pakai motor kayak abang bakso tapi anak kecil. Iya. Ya waktu itu udah sempat ngomong juga sama dia kan, udah sempat ngomong gitu, kita udah gimana nih ya untuk naikin penjualan gitu kan. Terus udah pikir-pikir nih, udah bicara, kita udah sharing-sharing nih gimana kalau jual keliling pakai motor di kompleks-kompleks gitu ya, nanti ya. Nanti belum ada kayak apa sih, kayak bikin tempat kayak gerobak gitu buat kayak nasi kuning. Kita kan ada tuh ya nasi kuning atau apa gitu di depan sekolah gitu ya. Bisa. Iya. Ayo kakak-kakak semua, ada pertanyaan lagi nggak buat Kak Ana? Ada yang mau tanya? Nah, Kak, next innovation-nya apa nih Kak? Kan lagi pandemi gini, logistik susah. Terus mungkin jadinya harga-harga melambung. Terus orang-orang juga jadinya nggak pengennya masak di rumah. Kakak sendiri gimana nih? Ada persiapannya gimana? Karena kan kita nggak tahu nih ini kapan selesai, ya kan? Nggak tahu. Karena kemarin bilangnya bakal dibuka bandara tanggal 10. Tapi terus habis itu sekarang 13. Aku sendiri udah beli tiket, terus harus cancel, terus harus pindah lagi. Cuma nggak apa-apa, kan kesehatan yang nomor 1 ya buat semua. Jadi ya udah. Nah kan kita nggak tahu nih Kak kapan. Nah untuk di masa pandemi yang semuanya tuh serba uncertain, itu Kakak apa nih next step-nya?
Sama sih seperti yang kemarin, saya kayak bikin yang kayak apa, langganan gitu, langganan tantangan atau langganan lunchbox itu masih saya uh, jalanin sih, yang saya utamakan gitu, karena kalau dengan saya udah tahu nih mereka bakalan sebulan full bakalan terus di saya gitu kan. Jadi nextnya juga mungkin saya kasih satu promo, misalnya 1 minggu saya kasih 1 hari mungkin free gitu kan, maksudnya nggak bayar tapi saya ngantar gitu, saya kasih makanan tapi free. Ya itu nanti dari pintar marketingnya kita gitu. Nah itu kalau saya sih nanti entahlah nanti, yang penting kita masih mengutamakan yang langganan itu sih. Oke. Sekarang ada berapa langganannya? Kok aku jadi semua orang panggil Cece loh, jadi aku jadi juga. Ada berapa kalau saya langganan, bentar ya hitung. Banyak nih kayaknya. 10, ya pakai kisaran aja Kak, di atas 10. 15. 10 lah, 10 untuk bulan ini di COVID ini agak menurun ya, jadi 10 ya kalau untuk langganan. Nah, ini dari Mui Papua keinget waktu di apartemen suka dikasih selebaran catering. Jadi kalau misalnya lagi masa-masa kayak gini mungkin bisa mulai nggak selebarin di komplek-komplek di Jayapura. Ya, flyer-flyer gitu kan. Karena kan kita sekarang kan jadi berubah kan. Sekarang kan yang jadi mutusin kan semuanya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kan nggak semuanya lihat HP kan, mungkin itu yang dimaksud Kak Sarah. Terus juga Kak mungkin nggak mau merambah ke frozen food Kak, kan sekarang lagi pandemi gitu, mungkin kayak jadinya kayak rendang yang bisa tahan lama gitu loh Kak, jadi yang kayak dimasukin ke apa sih kotak-kotak gitu, jadi atau mereka sendiri kalau udah pesen bisa pakai tempatnya mereka, terus habis itu langsung kayak bisa frozen food. Karena kan kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang ada waktu-waktu mungkin capek atau males masak, bingung mau makan apa, kalau udah ada yang frozen kan ya keluarin. Karena aku kebetulan agak kaget kemarin pergi ke tempat frozen food yang di Saga. Dan mahal banget ya Kak frozen food di sini. Mahal banget. Dan aku tuh baru sadar itu ada satu merek depannya B yang bakso itu loh Kak. Itu tuh bener-bener yang aku kaget. Aku sampai 100 lebih kan? 100 lebih kan? Kak. Iya, parah. Itu cuma berapa ratus gram. Aku tuh pergi kayak gituan tuh kalau di Jakarta itu tuh cuma setengahnya gitu kan. Wah, terus habisnya jadi aku banyak banget adjustment yang aku buat untuk tinggal di Jayapura sih, karena kan memang kita mau stay di sini nih Kak untuk next, jadinya biar banyak adjustment, salah satunya adalah harga makanan yang sangat mahal. Iya. Jadi kalau frozen food di sini memang mahal banget di sini. Jadi ya kalau untuk frozen kayak misalnya saya mau bikin juga nih misalnya, terus misalnya kayak rendang. Saya udah bikin, saya udah frozen, terus saya mau jual berapa juga itu pasti orang bakalan mikir 2 kali gitu loh, frozen food dengan harga segini gitu. Jadi aduh, kayaknya mending saya jual kayak gini yang makanannya fresh, yang tiap hari saya bikin terus saya ngantar gitu tuh mungkin orang masih ini ya. Tapi kalau untuk frozen kayaknya di sini orang bakalan mikir 2 kali gitu. Oke. Aku malah mau ngontak Kakak buat bikinin aku rendang. Bisa nanti ya. Oke. Aku jadi tester pertama. Udah. Saya udah pernah bikin rendang. Saya udah pernah bikin rendang. Nanti ada kok di minggu ini ada kok di menunya. Siap. Tips agar tetap konsisten Kak, dari Salvia Heremba. Oke, tips untuk tetap konsisten. Bentar ya. Mungkin ini tadi udah dibahas sedikit juga sama Kak Ana di awal itu. Teman-teman semua, ini kita akan mati live Instagram ya, karena cuma 1 jam.
lagi, maaf mati. Tadi Kak Ananya tiba-tiba koneksinya mati. Oke. Hai semuanya, selamat sore. Kak Ananya udah balik lagi. Hai Kak Ana. Gak apa-apa Kak. Bentar, aku belum lihat ada fotonya, belum ada kakaknya. Masih loading gitu. Aku nggak tahu ada yang lain udah bisa lihat, tapi suaranya udah ada. Hai Kak Febri, sore. Nggak tahu kenapa ya, mukanya nggak kelihatan. Yang lainnya udah bisa lihat. Kakak di situ kelihatan aku. Oh ya udah deh, berarti ini cuma di aku aja kayaknya mungkin. Apa? Oke, kita lanjut ya Kak. Tadi gimana caranya bikin konsisten? Tadi Kakak juga udah ini sih udah apa namanya udah ngomongin di awal. Nah itu Kak Salbianya udah datang lagi. Hai Kak Salbia. Ini Kak Salbia mau dijawab sama Kak Ana. Gimana caranya bisa konsisten? Bazar. Iya, aku juga mah. Tapi ada suaranya Kakak. Aku juga bingung nih. Tapi nggak tahu sih yang lainnya dengar nggak suaranya Kak ini bentar. Enggak, buat kita keluarin dulu kali ya Kak, terus habis aku masukin lagi. Bentar ya. Hai semuanya, maafin aku coba lagi. Belum ada. Bentar. Hai, kita udah ada. Oke. Oke Kak, kita lanjut. Tadi bilangnya apa? Belajar apa? Latihan tadi pertama. Terus selalu ikut kegiatan. Kegiatannya kayak apa aja Kak? Kegiatan kayak bazar-bazar gitu, atau misalnya ada festival-festival makanan atau festival apapun yang bisa kamu ikut jual makanan kamu, produk kamu, ikut gitu, cari tahu di mana dan kapan, siapa yang ngurusin, itu kamu ikut aja gitu. Jadi kalau untuk event-event itu juga bagus untuk mempertahankan Kak. Ya. Suaranya Kak Ana nggak kedengeran, Kak Retra kedengeran Kak? Udah kedengar? Oke, udah. Kayaknya dia. Oke. Udah. Oke. Jadi yang event-event itu, festival, bazar apa aja kamu ikut, itu juga bagus karena untuk memperluas jaringan untuk bisnis kamu juga bagus. Terus apa ya? Ikut lomba-lomba masak itu juga bagus. Iya. Itu juga bagus. Tapi untuk bisnisnya aku setuju loh untuk ikut lomba, nggak hanya kegiatan buat nambah pengetahuan dan keterampilan, tapi juga jadinya lebih, kalau misalnya lomba tuh jadinya lebih di apa ya? Jadi dapat penghargaan, jadi berarti kan di acknowledge, apa yang bilangnya Kak? Iya, jadi kayak tolak ukur masakan kamu juga gitu. Iya, jadi itu juga bagus banget karena itu juga saya rasakan kemarin yang pada saya ikut lomba masak di IMBI kemarin di Jayapura, dan puji Tuhan saya juga juara 1 kemarin. Keren. Itu juga makasih. Dan itu juga dari situ saya udah mulai lihat tuh penjualan saya tuh mulai naik sejak saat itu gitu. Jadi kayak orang udah mulai tahu, orang udah mulai
apa ya, kayak oke, dia udah diakuin nih masakan dia enak gitu kan, itu juga salah satu bisa jadi tolak ukur kamu gitu. Itu juga bagus banget gitu. Tapi kalau Lomba misalnya apa di aja? kalau di Jayapura sendiri lomba-lomba masak banyak Kak untuk kuliner Kalau gitu, lomba lomba masak, bisnis. kalau untuk masak sih kemarin ya nggak banyak-banyak juga sih, tapi ya ada lah, mungkin setahun itu 2-3 kali ada gitu. Bagus juga kalau kamu mau ikut MasterChef, silakan, itu lebih bagus lagi. Oh, Itu juga lebih bagus karena semakin kalau misal lolos ya semakin terakui gitu kan. Gitu. Jadi itu juga salah satu mimpi saya sih. Oh gitu, ikut MasterChef kalau dibuka ya Kak MasterChef. Kalau Yang kemarin Indonesia. 2018 yang saya sempat break 2 bulan saya ngikut audisi MasterChef di Jakarta waktu itu. Oh iya, ceritain dong pengalamannya MasterChef audisinya gimana? Jadi itu awalnya saya cuma daftar aja kan di sini, daftar online, terus sekitar mungkin 2 bulan baru saya dapat info, saya diajak untuk audisi di Jakarta gitu. Dan saya perwakilan dari Papua itu cuma 2 orang, dari Papua, bukan Papua Barat ya, Papua aja itu cuma 2 orang, saya sama 1 orang. Tapi yang 1 orangnya ini dia di di audisinya di Surabaya, saya di Jakarta gitu, jadi saya nggak ketemu sama orang itu gitu. Jadi saya perginya itu audisi ke sana bulan November 2018. Itu tahap pertama itu platingnya puji Tuhan saya lolos. Tapi saya ada berapa tahap? Ada berapa tahap kita? Tahapnya banyak sih. Awalnya yang hari pertamanya itu 2 tahap, itu yang plating sama interview. Itu yang plating saya lolos, yang interviewnya yang saya jatuh, saya nggak lolos di situ gitu. Jadi kalau plating saya cuma bagus. Berapa orang Kak? Berapa ribu orang yang daftar? Ada dong pasti di situ? Puluhan ribu orang. Wow. Puluhan ribu orang, dan yang dipanggil audisi itu cuma ratusan, dikit, nggak banyak, dikit aja, memang ratusan aja, nggak sampai ribu gitu. Jadi ya puji Tuhan juga kemarin saya dapat kesempatan dipanggil untuk audisi, jadi ya sedikit tahu lah, ada pengalaman dikit gimana untuk audisi gitu kan. Jadi sampai sana plating puji Tuhan lolos. Terus interviewnya aja yang nggak lolos nih, karena nggak tahu, entah mungkin ada kriteria apa yang nggak cocok di mereka gitu. Mungkin saya nggak bisa acting ya, karena saya memang juga nggak bisa acting kali ya. Dan dia sempat tanya gitu. Pertanyaan kayak gitu? Iya, kayak nggak ditanya langsung sih, hanya ya kalau depan kamera gitu kayak bisa nggak gitu. Ya saya kan kalau di depan kamera juga kayak kagok gitu kan. Jadi ya jatuhnya kayaknya di situ. Tapi dia bilang gini, jangan berkecil hati karena makanan kamu salah satu yang dihabisin oleh juri gitu. Dan saya udah bersyukur banget sih gitu. Kak, ada pertanyaan lagi nih. Wah keren ya, ternyata pengalamannya tuh ternyata pernah juga audisi sampai ke Jakarta. Jadi waktu itu 2 bulan off, bukannya memang ngerjain yang lain, tapi ternyata audisi untuk di kuliner juga ya, mendalami kuliner lebih ini lagi. Dan ini ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Salbia Heremba. Menentukan menunya dari permintaan konsumen atau kreativitas Kakak sendiri, atau Kakak survei, sebar angket untuk menentukan menu? Jadi kalau untuk menu sih awalnya itu dari saya sendiri. Kan yang awalnya saya jual ayam geprek sambal matah, itu dari saya sendiri. Karena saya lihat di sini belum ada kan. Akhirnya saya lihat peluangnya ada, saya jual gitu. Tapi setelah saya break, terus saya balik, saya ganti konsep. Saya jualnya yang makanan rumahan yang tiap harinya beda-beda.
gitu. Jadi orang juga nggak bosan gitu. Terus kalau untuk menunya, kadang-kadang dari saya, kadang-kadang juga kalau misalnya ada yang lagi kepengen makan apa, ya udah nanti minggu depannya misalnya saya biasanya hari Minggu tuh saya udah bikin full satu minggu menu itu satu minggu udah full saya udah bikin. Jadi kalau misalnya saya mau ganti lagi kan kayaknya agak ya bisa diganti, tapi ya itu udah saya masukin gitu kan. Nah misalnya kalau ada yang request saya pindahkan ke minggu depannya gitu, saya masukkan ke minggu depannya. Misalnya kayak Koi lagi pengen makan apa gitu, nanti minggu depannya saya masukin di salah satu hari yang di minggu depan gitu. Jadi ya dari customer juga happy, dari saya juga happy gitu kan. Jadi Kak Salvia sebenarnya banyak banget ya Kak caranya kalau misalnya dari segi produk apa yang paling disukain sama pasar tuh banyak, atau produk apa yang paling paling dibutuhkan oleh pasar tuh banyak banget. Kalau misalnya dari menu tadi Kakak bilangnya request juga bisa, tapi Kakak sendiri juga udah punya plan-plan karena modelnya rantangan gitu untuk catering. Tapi juga bisa mungkin kalau misalnya dari situ juga bisa dilihat dari tanggapan atau masukan dari pelanggan juga kali ya di hari itu ya Kak, habis selesai itu bilang ya, aduh enak banget nih ikan yang kemarin, jadinya akhirnya ternyata banyak banget ikan yang di situ yang orang-orang suka, jadi itu menu yang bakal mungkin diulang lagi 2 minggu lagi atau bakal jadi favorit gitu ya Kak. Nah Kak, kalau misalnya selama melakukan bisnis ini selama 3 tahun, paling andalan, menu paling andalan Anak Kitchen yang selalu orang bilang itu, pokoknya itu, pengennya itu apa? Banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling orang suka itu cumi sambal matah. Terus ini semua ada sambal matahnya nih, sambal matahnya yang katanya juara gitu, cumi sambal matah. Terus ayam suwir sambal matah. Terus sate lilit Bali sambal matah. Terus sayur urap juga tuh orang banyak request. Apalagi ya? Jadi bener-bener ini kayaknya mengarahnya bener-bener sambal matah ya Kakak nih. Ini mungkin nanti malah jangan-jangan Kakak jual sambal matah di packaging kali. Bisa. Ya kan? Mungkin, iya. Doain aja ya. Iya. Dari sama aku ini Kakak baru ngasih aku sambal matah sekali, jadi aku belum terlalu ini, cuma udah lama kan kemarin kan sambalnya selalu sambal bawang, sambal terasi gitu-gitu, jadi pas lagi kasih sambal matah jadi ada beda gitu kan, karena kan itu ini jadi a good combination sih sebenarnya dengan menu-menu yang lain juga. Ayo teman-teman, kira-kira kita masih ada 15 menit lagi sebelum kita selesai di acara Kitong Talk kali ini. Kita ditemenin sama Kak Ana, pemilik dan koki dari Ana's Kitchen Jayapura, dan juga udah pernah ngikutin audisi untuk Master Chef Indonesia. Nah, nanti next kalau misalnya ada lagi bakal coba lagi nggak? Iya, pasti. Karena tiap tahun kemarin juga yang 2019 saya juga ngikut, saya daftar tapi nggak kepanggil audisi, tapi ya nggak apa-apa. Tahun ini saya bakalan coba lagi. Pasti saya akan coba terus gitu, pantang menyerah lah. Benar. Tadi banyak banget pengalaman yang keren-keren yang udah Kak Ana bagikan ke kita semua, teman-teman, dari tips-tips gimana caranya Kak Ana menjaga konsistensi dari Anak Kitchen Jayapura, lalu juga gimana Kak Ana juga banyak memperhatikan konsumennya gimana dan lain sebagainya, dan juga kasih tahu cikal bakal terlahirnya Anak Kitchen Jayapura. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Ririn Dua Lembang, dia nanya, ada nggak sih Kak pernah konsumen Kakak tuh kritik makanan Kakak, dan Kakak gimana cara menanggapinya? Saran Kakak gimana sebagai pemilik? Kritik udah pasti pernah ya, karena kan makanan itu ada yang cocok, ada yang enggak, itu pasti.
dan ada yang ya sampai kayak ngejelekin, ngejatuhin juga pernah gitu. Tapi ya semuanya kembali dari diri sendiri, gimana untuk cara tanggapinya. Kalau saya langsung jujur ke customernya, oke, atau saya misalnya kalau memang dari saya kesalahannya kayak dari saya, atau misalnya makanannya keasinan atau terlalu berminyak atau gimana, itu ya saya langsung minta maaf karena ya itu memang kesalahan kita gitu. Kita nggak usah ngeyel lah, itu memang kesalahan kita karena ya mau gimana lagi, orang customer itu ya customer aja gitu kan. Yang customer yang kritik, ya oke, kita terima kritiknya, itu sebagai kritik membangun, supaya nanti besoknya kita cari jalan lagi gimana untuk supaya misalnya nggak asin, ya berarti kurangin garamnya. Kalau untuk nggak terlalu berminyak, ya gimana caranya untuk nggak berminyak gitu. Jadi dari kitanya yang bisa harus terima kritik dan bisa jangan mengulangi lagi lah kesalahan itu kalau bisa gitu. Jadi kalau saya sampai pernah juga sampai ada yang bilang, karena saya ini Kristen, saya ini Chinese, saya sampai masaknya tuh pasti nggak halal. Pernah ada, tapi saya santai aja, saya jelasin, Mbak, mohon maaf, saya ini ya memang saya Kristen, memang saya Chinese, tapi saya nggak pernah masak pakai yang misalnya minyak babi atau apa gitu, enggak, saya halal, pure halal, karena saya juga ada keluarga yang muslim gitu kan. Jadi ya saya jelasin ke mereka gitu, gimana apa saja yang terjadi di dapur saya juga saya jelasin gitu. Jadi Kak Ana mencoba menjadi transparan ya, berarti kepada sama konsumen juga. Kalau misalnya kita memang salah, berarti ya kita juga lapang dada, jangan ngulangin lagi. Nah juga kalian salah satu hal yang mungkin kalau makanan dan modelnya adalah kayak Kak catering kayak gini yang customize, mungkin juga ini bisa berlaku di beberapa bisnis yang customize ya teman-teman, yang modifikasi misalnya kayak ekowisata atau apa gitu, nggak cuma di bidang kuliner. Itu yang dilakukan adalah yang pertama, sebelum mereka langganan, Kak Ana juga selalu nanya makanan apa yang nggak disukain, makanan apa punya alergi atau nggak bisa dimakan, ya itu saya tanyain juga gitu. Jadi kita juga harus karena saya udah pernah ngalamin orang yang alergi, ternyata dia alergi makan itu dan saya kasih, dan dia nggak tahu kalau dia alergi itu juga sebenarnya, dan dia makan sampai dia masuk rumah sakit gitu. Itu saya jadi kepikiran banget, saya sampai stres juga, aduh, orang makan makanan saya dan sampai masuk rumah sakit, itu udah stresnya minta ampun sudah. Tapi ya itu bukan kesalahan kita juga kan, karena dia juga nggak tahu dan dia nggak info. Makanya itu saya belajar dari situ, saya selalu tanya pertama, ada alergi makanan apa gitu. Kalau nggak bisa makan ini berarti nanti tolong diinfo ya, atau tidak nggak suka makan ini tolong diinfo, karena kalau misalnya nggak dimakan itu kan sayang gitu kan. Apalagi dia udah bayar terus sayang nggak dimakan gitu. Iya, jadi kayak gitu teman-teman, kalau customize pasti ditanya dulu aja pelanggan kalian tuh pengennya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa yang dia lagi pengenin dan lain-lain. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Salbiah, apa bisnis ini menjanjikan ke depannya dan omsetnya berapa? Kalau lagi sekarang ini omsetnya berapa, atau misalnya bisnis dulu deh, menjanjikannya nggak ke depannya? Bisnisnya menjanjikan sekali, karena setiap orang itu pasti perlu makanan. Apalagi kalau kayak gini di masa COVID kayak gini, orang tuh pada takut mau keluar, orang pada takut mau pergi belanja di luar ke pasar, apalagi orang juga pada pikir dua kali paling ya, karena nggak tahu di pasar sana tuh kayak gimana. Dan ini menjanjikan karena ya orang setiap hari butuh makanan, dan pada masa seperti ini warung-warung tuh pada tutup, rumah makan pada tutup, jadi orang-orang pada yang nggak bisa masak di rumah, yang nggak sempat masak di rumah, jadi kewalahan dan bingung mau makan apa gitu. Jadi kalau untuk menjanjikan, ini sangat menjanjikan gitu. Kalau untuk omsetnya ya, kalau omset saya nggak bisa langsung bilang ya karena kan naik turun gitu kan.
naik turun. Jadi ya tapi kan pasti kakak juga punya target-target dong kak. Maksudnya kan kalau misalnya di bisnis kan biasanya ada target-target, nggak cuma pengennya break even atau pengen kembali mau pakai ini kan semua pengennya punya profit gitu kan. Jadi kan kakak sendiri, nah kira-kira kalau misalnya bulan ini bakal hit target nggak kak? Bulan ini iya. Oh tetap, wah walaupun COVID jadi tetap ya. Puji Tuhan. Kalau kakak sendiri kan namanya bisnis kan pengennya berkembang. Nah kakak dalam finansial juga tuh, itu berarti kakak setiap bulannya menentukan apa naik lagi setiap bulannya atau target kakak, atau kakak tentuin kayak gitu atau gimana? Kalau untuk tentuin sih enggak ya, hanya ya kita saya nggak pernah nentuin sih, karena kan pikiran saya gini, tiap bulan itu pasti kan beda-beda, apalagi bukannya jangankan 3 bulan, tiap hari juga beda-beda gitu kan. Kadang ada yang banyak, kadang ada yang sedikit gitu. Jadi kalau untuk menentukan sih sebenarnya saya nggak menentukan, tapi ya kalau misalnya mencapai target ya oke. Ada nih yang bilang Pak Marion Buaim pengen ikut jejak kakak katanya. Silakan kalau mau ditanya-tanya langsung juga bisa gitu. Bisa banget teman-teman semua, pokoknya kalau misalnya mau cerita-cerita tentang bisnis kuliner, tentang gimana ngembangin produk, dan juga bisa tanya langsung ke tanya resep juga silakan. Boleh @anastasia.e.j. Dan tadi juga ada masukan kak, pengen banget nih kak Ana di Ana Kitchen juga mungkin share video-video kakak masak gitu kak. Jadi mungkin bisa nambah-nambah teman-teman biar lebih aware dengan kakak, apalagi sekarang kan lagi banyak semua orang di rumah, banyak yang bingung tentang makan apa. Nah mungkin kakak bisa bikin kayak yang singkat masak apa gitu, jadi yang ternyata masakan mudah. Kalau Anak Kitchen sendiri punya jargon nggak sih kak, atau slogan gitu? Slogan misalnya kan kalau misalnya tolak angin kan kayak orang minumnya tolak angin gitu kan. Kalau misalnya mungkin lunchbox from home kali ya, lunchbox from home. Atau nanti saya nggak mau ganti, mungkin apa ya, mungkin cuma lunchbox itu kan nanti yang rantangan gimana dong? Ya makan siang doang lagian kan, padahal kan kakak bisa aja di makanan kakak bisa makan 2 kali atau berapa. Iya, jadi nanti mungkin agak mau diganti, tapi nggak tahu lah. Saya berurusan sama si desain saya, si Zadia. Nanti ya apa yang paling cocok gitu. Nah, siapa sih ini, mungkin teman-teman semua nih yang lagi di sini juga, siapa sih Kak Zadia yang mungkin kalau misalnya kita bisa bikin giveaway kali ya habis ini, berapa kali nama Zadia di ini di apa disebut gitu kan, disebutkan gitu selama video ini, selama kita ngelakuin live Instagram ini. Jadi Kak Zadia itu juga bakal share tentang pengalaman bisnisnya. Kebetulan kakak ini salah satu yang punya 2 bisnis di Jayapura, Hubs for You dan Yotefa Papua. Jadi teman-teman itu tanggal 18. Jadi teman-teman juga jangan lupa buat dengerin di bulan ini juga tanggal 18. Terus, nah kak, mungkin akhir nih sebelum kita tutup, pesan-pesan apa yang kakak pengen sampaikan buat teman-teman pebisnis juga atau yang baru mau mulai bisnis? Oke, kalau untuk yang mau mulai bisnis nih, yaitu dia jangan gengsi untuk memulai sesuatu dari nol. Jangan gengsi. Kalaupun kamu harus ngerjain sendiri semuanya, it's okay, jalanin. Kamu harus belanja, kamu harus pergi sendiri ke pasar, kamu harus masak sendiri, kamu harus ngantar sendiri, it's okay, kamu jalanin. Karena semuanya itu nggak akan jalan, semuanya itu nggak akan berkembang, bisnis kamu nggak akan jalan kalau bukan dari kamu sendiri gitu. Terus selalu bersyukur dan jangan mengeluh. Bersyukur biarpun cuma satu yang order, tetap dibikin, tetap diantar.
selalu kasih senyuman, selalu kasih yang terbaik buat mereka. Jangan mengeluh, aduh panas di luar, aduh hujan, nggak mau antar jangan. Itu nggak akan jalan bisnis kamu. Orang juga pasti bisa lihat, orang juga pasti bisa ngerti, misalnya kalau lagi hujan, misalnya kalau lagi panas, misalnya kalau lagi hujan terus pengantaran kamu terlambat, orang juga masih bisa ngerti gitu, it's okay gitu. Jadi tetap jalanin aja. Dan untuk yang kalau udah jalan nih, untuk bikin bisnis kamu hidup, bikin sesuatu yang selalu unik dan baru gitu. Keluarkan entah itu apa, marketing kamu harus jalan juga gitu. Jadi kamu harus bikin promo-promo mungkin, atau bikin produk yang baru yang misalnya masih berkaitan dengan produk kamu, tapi kamu bikin mungkin rasanya berbeda gitu, atau gimana, terserah kamu. Yang penting bikin sesuatu yang baru atau yang unik gitu. Itu sih, berdoa dan bekerja itu selalu. Ya, jadi tadi ya ora et labora, balik lagi ya Kak, berdoa dan bekerja, terus sabar, jangan gengsian teman-teman. Kalau lagi bisnis harus dari awal, nggak boleh instan, nggak ada yang instan. Dan keep innovating, unik dan baru, apalagi di dunia yang kuliner ini yang sangat cepat pindahnya ya Kak, beda tren baru ada datang dan lain-lain. Nah, untuk stay konsisten, Kak Ana juga dari tadi udah diskusi bareng kita, udah banyak banget bilang kalau harus latihan terus di rumah, terus habis itu juga ikut banyak ajang-ajang, event-event atau bazar, jadi bisa kenal sama banyak orang juga. Jadi kelihatan kompetitor-kompetitor yang lain yang jualan-jualan kuliner tuh jual apa sih, yang pelanggan-pelanggan kita suka apa, terus harus asah terus dengan ikut lomba atau ikut kegiatan yang misalnya nambah ilmu bisnis maupun kuliner juga. Menarik banget Kak Ana dengan dunia kulinernya, karena kuliner tuh nggak ada habisnya ya kalau dibahas, banyak banget. Nah, Kak Ana juga jadi buat tadi banyak yang bilang kayak Kak pengen banget mulai bisnis tapi nggak punya modal. Itu tuh balik lagi, itu kayak alasan aja ya Kak kalau bilang nggak ada modal. Iya, itu kan sebenarnya ada cara jalan. Kamu mau pinjam saudara, kamu mau gadain emas kamu, silakan. Kalau nggak ada emas, cuma ada apa aja bisa lah, bisa dijadiin modal gitu. Kamu betul bisa kamu cuma 100.000 pun di dompet, it's okay, bisa jadiin modal, bisa. Karena kalau kuliner ketampilannya pertama adalah kita bisa masak atau kita bisa kita bisa ngapain ya, baking atau yang lain gitu. Karena banyak banget untuk kuliner itu dunia itu luas banget gitu. Iya. Nah, jadi kuliner nggak apa nih terakhir Kak, kuliner apa? Kuliner itu bukan cuma kayak jual ban aja, yang satu produk itu aja, enggak. Kuliner tuh banyak, mau dari makanan berat, makanan ringan, minuman pun bisa, itu semuanya bisa. Jadi itu bisa dijadiin usaha semua itu gitu. Halo Kak Salbiah. Iya, salam kenal juga dari Kota Sorong. Salam kenal dan makasih banyak ya. Hai Kak Salbia, terima kasih. Nanti dengerin besok juga kita ada nih Kak. Kita akan ada ngomongin masalah gimana motherhood dan bikin bisnis. Bikin bisnis sama jadi seorang ibu. Jadi gimana sih untuk besok bersama Kak Dian. Jadi teman-teman, kita bakal terus melakukan banyak banget kita talk online series. Jadi dengan beberapa episode yang berbeda-beda, topik berbeda-beda. Jadi tunggu aja. Saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih ke Kak Ana yang udah memberikan banyak banget inspirasi dan juga pembelajaran buat kita di dunia bisnisnya. Lika-liku suka dukanya di dunia bisnis kuliner tuh gimana. Nah, teman-teman semua yang mungkin ini juga pengen terima kasih langsung ke Kak Ana. Makasih juga, makasih banyak semuanya. Ya, langsung
langsung bisa kontak Kak Ana langsung ya teman-teman semua. Kak Ana orangnya sangat open dan suka banget berbagi untuk masalah apa aja kayak resep makanan dan lain-lain. Jadi pantengin terus Instagramnya. Nah, Kak, kita mudah-mudahan kakak sukses terus, mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi. Amin. Iya, sekarang udah mau Ramadan juga loh Kak, jadi pasti banyak lagi kan. Mungkin ada Ramadan nanti ada. Wah, ada takjilnya ada. Oh, seru banget pastinya. Jadi kalau kayak gitu semua. Nah, sebelum kita tutup Kak, kita kayak biasa kita salam dulu. Aku bilang kitong bisa, kita bilang kita orang bisa bisnis ya. Gimana sih? Kita orang bisa bisnis kita ya. Oke. Yang kemarin kepada Kak Dona agak nggak barengan, tapi nggak apa. Kita yang sekarang coba ya. Oke, semuanya teman-teman semua, sampai ketemu lagi di Kitong Talk Online series berikutnya. Saya Koirun dan Kak Ana undur. Sorry Mas. Kak Ana. Saya Koirun. Agak macet. Ya udah, saya Koirun dan Kak Ana mohon undur diri. Mohon maaf kalau kita ada salah atau ada kurang-kurang yang nggak tanpa disengaja ya kita ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Kitong bisa. Kita bisa bisnis. Makasih banyak. Makasih semuanya. Makasih.